Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita semuanya masih diberikan kesempatan, terutama kesempatan untuk menemui daripada tamu spesial kita, yaitu bulan suci Ramadan. Dan tak lupa kita selalu bersyukur atas nikmat Allah yang begitu luar biasanya, yaitu nikmatul iman wal Islam. Salawat salam semoga senantiasa kita curahkan kepada tujuan kita, kepada kekasih kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita membaca salawat bersama-sama. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, saudara-saudaraku sesama muslim yang sama-sama kita berjuang bersama untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Muhammad Rizky Rahmatullah selaku guru PTAQ SDIT Az-Zahra akan memberikan nasihat terutama kepada diri saya pribadi yang masih banyak salah, yang masih banyak dosa, yang akan membahas tema dengan judul bermuhasabah diri untuk menggapai ridho Sang Ilahi Rabbi. Baik saudaraku semuanya, ketahuilah bahwasanya kita sudah sampai kepada bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh barokah ini yang tentunya pasti Allah akan meridhoinya. Tentunya segala apapun yang kita lakukan, terutama dalam hal baik, pasti akan dilipat gandakan pahalanya. Oleh karena itu, banyak sekali saudara-saudara kita yang berlomba-lomba untuk menggapai ridhonya Allah sesuai dengan firman-Nya Allah, fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Namun yang lebih penting adalah ketika kita berlomba-lomba itu, maka harus tahu kunci utamanya, yaitu yang namanya muhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah ialah introspeksi diri. Sehingga ketika kita mau membaca Al-Quran, kita mau membaca kalam-kalam Allah, kita tidak akan mudah untuk meremehkan orang lain, sekalipun orang lain itu tidak pernah mau membacanya. Apalagi, maaf, beribu maaf, ketika kita mendapatkan gelar Al-Hafidh, yaitu orang-orang menghafal Al-Quran, jangan sampai lisan kita, tutur kata kita, tingkah laku kita mudah sekali untuk merendahkan orang lain. Sehingga dari kesimpulan ini adalah bahwasanya muhasabah itu begitu penting. Selain sebagai menjadi penyelamat bagi kita, muhasabah itu juga sebagai daripada kita mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita sudah pasti selamat, pasti ridho Allah sudah pasti kita dapatkan. Tidak mungkin ridho Allah kita dapatkan kecuali benar-benar Allah sudah ridho kepada kita. Termasuk pada diri kita, termasuk saya pribadi yang saat ini alhamdulillah diamanai sebagai guru, tetapi diri saya pribadi tetap merasa sebagai murid. Karena apa? Saya pribadi termotivasi oleh guru saya, yaitu Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Beliau mengatakan, mazaltu thaliban. Dimanapun kita berada, selamanya kita adalah murid. Sekaya apapun kita adalah tetap murid. Jangan sampai kita mau menikmati dagingnya, tapi kita lupa dengan kulitnya. Karena sesungguhnya meskipun kulit itu tidak berharga, tetapi ia sangat bermanfaat untuk melindungi dagingnya. Seperti halnya kita, sukses apapun kita, sekaya apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, jangan sampai kita lupa dari orang-orang yang telah membantu kita, termasuk guru kita, kedua orang tua kita, saudara-saudara kita yang telah mau berjuang, membela mati-matian untuk kesuksesan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Quran Al-Hasyr ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan bahwasanya setiap orang harus memperhatikan atas apa yang ia perbuat untuk hari esok nanti, yaitu hari kiamat nanti. Ayat ini begitu jelas sekaligus sebagai teguran pada diri saya dan juga hadirin semuanya, termasuk yang menonton siaran ini. Jangan sampai kita lupa diri bahwasanya kita berasal dari tanah,
Tanah itu sifatnya apa? Tanah itu posisinya di bawah, sekalipun diinjak-injak tetap berharga. Kita lihat dimanapun tanah semakin mahal, semakin mahal. Yang kedua, sifat tanah adalah ia tidak pernah memarah, sekalipun diinjak-injak tidak pernah protes, sekalipun kita kencengi, sekalipun kita buang di sampah, tetap ia akan tumbuh yang namanya tanaman yang lebih subur dan indah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah bahwasannya kita hidup di dunia ini jangan sampai lupa akan diri kita sendiri. Siapa diri kita ini dan siapa yang menciptakan kita. Jangan sampai kita statusnya adalah hamba, tetapi kita di dunia ini merasa statusnya seperti hanyalah Allah, yaitu seperti Tuhan, yang apapun kita bisa berkehendak seenaknya sendiri. Padahal setiap apapun yang kita perbuat pasti akan dinilai pertanggungjawaban. Semoga kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang selalu bermuhasabah, termasuk golongan orang-orang yang selalu beruntung di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.